Hai, kembali lagi di Jeans Talk. Finally guys, setelah kalian menunggu lama, kita ketemunya di tahun baru. Pertama aku mau ngucapin selamat tahun baru 2025 ya. Semoga tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Well, hari ini pastinya kita akan mengundang bintang tamu yang sangat spesial ya. Kali ini kita bakalan bahas tentang dunia perfilman. Dan bintang tamunya ini juga dari Pasuruan guys. Ini dia, Dimas Juju. Halo, halo. Halo semua. Halo. Dim, thank you udah nyempetin ke Jeans Talk. Kita udah nunggu-nunggu momen ini. Ya, ini podcast pertamaku di Pasuruan loh. Gila. Thank you. Akhirnya Pasuruan punya podcast ya teman-teman. Ini akan jadi podhub ke Amin dulu. Tapi kita juga thank you Dim, karena kita udah ngelis nama kamu tuh dari lama. Jadi geser dulu dari lama karena dia kan sibuk guys akhir-akhir ini guys. Amin ya Allah. Amin. Nah, ngomong-ngomong tentang sibuk, bisa nggak jelasin dulu mungkin kenalan sama teman-teman Jeans Talk yang nonton ini, kamu siapa, kesibukannya apa? Menurut tadi ya. Turun artis lah. Amin sih lah. Artis lah kamu. Sini ya. Ya, halo semuanya. Gue Juju. Aku Juju. Dimas ya. Kalau di Pasuruan biasanya panggil Dimas sama teman-teman. Aku seorang aktor, anjay. Aktor. Ya baru merintis lah, baru mulai. Ya filmnya belum banyak. Insya Allah tahun ini makin banyak. Amin. Aslinya Pasuruan. Ya gitu. Resolusi 2025 berarti film tahun ini bakalan lebih banyak. Ya, amin. Ya. Aku bisa syuting sama Joko Anwar. Amin. Fans banget sama dia. Pak Joko, Ya Allah. calling Dimas. Mas Jok, jagalan Oh ya Allah, Joko Anwar tiba Ewong jagalan guys. Oke, Dim. Mungkin sebelum kita bahas tentang film dan kamu juga berkecimpung di situ, emang sempet nggak mimpi jadi aktor atau berkecimpung di dunia? Jujur enggak sebenarnya. Sebagai aktor enggak. Karena kan dulu teater kenal acting pertama kali. Jujur karena sebenarnya dulu ikut teater tuh karena nggak tahu mau ikut sekolah apa. Dulu tuh aku atlet karate malah. Oh ya? Iya. Terus tak tinggal karena ngerti teater dan salah satu pertunjukan pertama yang aku tonton itu orang yang di belakang layar sini. Yang katanya aktor terbaik satu. Keren, Gon. Ya apa? Yang di belakang kamera itu aktor terbaik teman-teman. Merendah ya deh. Aktor teater terbaik se Jogja nasional waktu itu. Aku teranyuh lah nonton itu, gabung teater, ya akhirnya keterung. Jadi ada interest ketika waktu nonton, terus aku melok. Tapi sing belum sampai jatuh cinta ke acting belum. By the way, kita itu dulu pernah latihan gabungan teater. Jadi kenal di ya, salah satu SMA juga. Ada. Latihan gabungan di Desmada. Ya Gue pokoknya. Gitu guys. Terus kamu juga kuliahnya akhirnya teater. Tapi sebenarnya awalnya daftar film. Nggak diterima. 2 kali daftar tuh SNM sama SBM. SNM tuh jalur undangan, SBM jalur tulis. Nggak diterima, tapi keterimanya di pilihan kedua. Itu iseng milih teater keterima ternyata. Ya, gitu. Alhamdulillah ya. Terus dari kuliah pasti di sana kan ketemu banyak relasi-relasi baru, terus mereka juga banyak pengetahuannya tentang, kan banyak sharing-sharing ya. Jadi kayak kamu pertama kali casting ya, film apa ya lah ini kalau. Oh, kalau nggak salah ya, aku pertama kali main film itu. Ya dulu awal-awal pasti ekstras ya, ekstras itu kita kan talent-talent cameo. Ningguri background yang kadang naik ketok sikile tok karo ambakane tok krungu. Kan tetap dibayar, tetap casting mas. Aku saya tok kayak mangan sampai bensin tek tuh. Terus tapi benar-benar pertama kali oleh peran itu film di dunia Suara Abel. Itu film waktu kampanyenya Pak Jokowi 2019. Suara April ada di YouTube. Oh, kalau Suara teman-teman April. nonton aku di situ. Jadi
siswa yang rebel dulu. Cocok, tadi kan karate. Amin. Ya kan. Cocok lah. Terus ya filmnya kak, ya emang untuk film kampanye ya, jadi nggak terlalu terkenal, nggak terlalu ramai. Tapi ya jadi bagian dari perjalanan. Pertama kali merasakan dapat duit gara-gara acting. Itu film panjang apa? Panjang ya? Sama waktu itu sama Biawan sama Amanda Manopo. Oh, ya, oke. Satu scene sama Amanda Manopo. Nah, itu kayak awal Pertama kali main film langsung sama Amanda. Tapi kayak pas casting ini kamu wis ngerti kayak aduh, iki wis berharap, wis hoping terima. Enggak, jujur. Jadi waktu itu tuh kalau seingatku ya, ada kakak tingkat jurusan film tuh nyari pemain buat casting gitu. Terus aku nggak tahu iseng-iseng lah kan, karena emang akhirnya masuk teater fokusnya pengen acting gitu. Kalian tak iseng-iseng oleh. Alhamdulillah ketemu artis dan Ya, gobloknya aku tuh syuting, aku gak ngerti lek Biawan karo Amanda Manopo tuh artis waktu itu. Gak ngerti. Aku beneran nol banget. Biawan iki iklan Denko, Amanda Manopo iki Mermaid in Love. Iya. Langsung tapi gak ngerti beneran kayak ya wis lah itu artis gede nih itu Amanda Manopo sama Biawan. Keren. Itu pertama kali casting atau itu pertama kali casting sing kamu keterima atau sebelum-sebelumnya ada tapi nggak keterima? Jujur sebenarnya nggak tahu ya. Itu pertama casting tapi langsung keterima. Wah, nggak ngerti. Keren. Makanya dikasih jalan karo Tuhan sih ya, cepat-cepat. Tapi setelah itu malah lebih struggle. Ternyata. Bisa diceritakan ke teman-teman apa jenis struggle-nya orang sebelum kepilih jadi cast ya. Cast itu kan pasti banyak ya. Kan selama ini cuma nonton lewat behind the scene waktu berkarya di lain-lain, ternyata meskipun artis gede pun nggak ditunjuk itu tetap casting kan. Betul. Ya, sekelas Reza Radian tetap casting. Ya namanya apa ya kan karakter di film kan harus disesuaikan sama aktornya. Mungkin lebih mengerucut aku bisa tanya itu kayak apa sing paling memorable waktu casting lo ya, maksudnya kayak pengalaman terburukmu waktu casting, terus kayak apa juga pengalaman menurutku apa ya nggak bisa kalahin karena itu momen sing api waktu casting. Apa ya sih? Aku menata di cerita kondisi. Buruk sih wes. Wah, ngomongin buruknya akeh teman-teman. Ya namanya berkarir ya, namanya bisnis juga pastilah ada lah. Ada lah. Tapi nah setelah aku dapat film pertama itu akhirnya mulai tahu industri film tuh ternyata ada di Jogja atau sekencang itu. Terus akhirnya malah setelah dapat peran kayak gitu malah akhirnya dapetin ekstras, figuran-figuran atau background. Aku ingat banget pertama kali aku ngekstras itu film Habibie Ainun 3. Waktu itu jadi murid di kelas, adegannya si Maudy Ayunda lagi dibully sama kakak kelas. Kalau ingat, kalau teman-teman nonton. Kamu udah dikoncoy aja. Ada di siswa di situ. Nah, kebetulan cuma kelihatan sepatunya. Tapi kan enggak apa sekelas Habibie Ainun 3, men. Enggak apa-apa lah kan. Ini kan bekas sepatuku mlebu. Terus enggak 1.000 toh? 1.000. Oh, 1.000. 1.000 dan budal itu ke Jogja nang Solo, nang Klaten itu boti, kuning 3, naik motor. Itu lo struggle lo itu lo ya. Mulai duweke digawe mangan KFC. Dari tadi tabung jadi bensin syuting langsung self reward. Pak Ateli tiba-tiba pas tayang filmnya janji gak apa mek sepatu. Iya sepatu dia pantofel aku lali merek apa waktu itu. Tapi kan Habibie Ainun kan film-film yang kecil. Ya akhirnya setelah itu ngestras bahkan sekelas ngestras kayak gitu pun sempat ditolak karena dianggap tidak good looking. Ya adalah itulah tidak perlu sebut inisial. Karir bro urusannya. Iya sih, Ancan itu juga salah satu penunjang ya. Tapi jadi lucu. Jadi dulu kalau ekstras itu kan sebenarnya nyari ekstras biasanya ada agensi yang dia share broadcast gitu di WA. Dicari ekstras umur segini gini. Ada kriteria pertama di atas itu good looking. Nah, aku nggak ngerti kriteria good looking itu sebenarnya gimana? Apakah harus ganteng putih apa gimana? Tapi ternyata waktu itu aku tidak termasuk good looking. Katanya. Tuh. Tapi biasanya misal kan kalau ada di broadcast terus di announce kan kayak salah satu kriterianya Ancan good looking itu tetap mbok masuki. Apa sekarang
PDPDI. PDPDI yang bodoh Keren, duit. keren. Dulu ya, dulu. Tapi sekarang kan udah bisa milih ya. Iya. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Oke, itu Gitu. struggle. Terus sing menurutmu memorable lah waktu casting kok akhirnya kok Apa ya? Sebenarnya aku tuh casting enggak perjalanan casting itu kesempatannya lebih banyak datang ketika aku setelah magang. Jadi waktu aku dulu sebelum aku main itu mulai kapan sih kamu mulai berani casting bus semester berapa kuliah? Cuy, San. sebelum corona tuh udah mulai Terus kok, mulai casting. 2019 lah. Nah, aku dapat kesempatan casting banyak itu ketika aku magang jadi kru. Jadi kru, Jadi telco. Telco itu talent koordinator yang bagian ngurusi film-film. talent. Oh, talent. Ya kasarannya kayak LO ngono lah. Ya, Ngancani di nang ngombe, jemput, artis, buka talent ini lek dhek gak tangi ngono iku. Ngono lah intine jogoni akhirnya salah magang dan magang itu satu tempat sing bosnya itu yang punya tempat magangnya itu casting director. Casting director itu ya orang-orang sing ngesting talent. Dari situlah dapat kesempatan akhirnya kenal banyak pemain banyak relasi ya, makin luas ya. artis-artis sih tidak pernah aku sangka akan ketemu. Iya, jadi kayak Gitu. aku kan juga sedikit tahu cerita tentang kamu cara arek cerita ya. Jadi kayak sebenarnya itu nggak langsung jadi sing sekarang loh. Dia itu pernah jadi kru dan lain-lain. Yes. Tapi kan jalan sing ada di depan itu kita nggak pernah tahu ya. Betul. Jadi kayak dari situ relasi ini semakin luas, kamu juga ke highlight, kamu juga punya potensi ya wis dikis kan akhirnya banyak kesempatan yang iso didapat. Yes. Betul. Terus after itu kan ini kan tadi kan bahas tentang ekstra cameo gitu kok sampai akhirnya kamu mendapatkan peran meskipun itu peran pendamping. Nah itu apa? Itu enggak sih? Dim tahu pertaruhan enggak? Enggak. Ya pertaruhan itu salah satu awal ya. Iya, Cuman salah satu momenku yang akhirnya membuat aku bisa dikenal sama banyak orang itu filmku ya, bukan aku ya, filmku itu ada satu film pendek judulnya Dancing Color. Nah, film itu tuh premiernya di Eropa di salah satu festival gitu dan dia alhamdulillahnya menang FFI itu kayak salah satu penghargaan ya tertinggi lah penghargaan film di Indonesia tertinggi tapi untuk film pendek. Jadi filmnya cukup monumental lah untuk sebuah film festival. Karena yang nonton kan orang-orang film kan, jadi banyak dikenal sama orang-orang filmnya. Kalau sama masyarakat umum belum. Di film itu kamu jadi apa? Jadi pemeran utama. Jadi pemeran utama. Wow, tampil di Eropa lo, guys, wong Pasuruan gitu loh. Mari nang Eropa ini. Enggak, film itu. Tapi kan menang FFI ya. Iya. Menang FFI ya. Terus sampai akhirnya seperti yang teman-teman nonton nih, kita lihat Dimas Juju pakai baju kemah terlarang. Ini film yang tayang di tahun 2024 ya Bim ya? Iya, betul. Bulan apa? Oktober lalu 2024 dan aku juga udah nonton guys. Ternyata dia frame-nya banyak pol. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah bulan depan di Netflix teman-teman, jadi jangan lupa nonton ya. Aku nggak tahu tanggal berapa, tapi Insya Allah bulan depan. Kita mau ngulik guys di Game Terlarang itu seperti apa. Pasti kan kamu casting sebagai sing kamu main itu. Betul. Bukan. Bukan. Malah castingnya untuk peran yang lain. Peran yang lain. Yang ini temennya peran utama yang cowok. Yang cowok kan? Ya. Sing Siapa sih seneng namanya? ambek si. Bukan. Itu peran utama ada temennya. Cowok satunya. Yang mainin tuh yang Iqbal, yang anak timur itu loh yang main. Oh ya. Nah itu perannya, casingnya untuk peran itu. Nah tapi fun fact-nya ternyata ini lagi-lagi ya dari film Dancing Color itu ternyata sutradaranya Mbak Gita yang di Rona itu dia udah nonton film itu waktu sebelum itu. Dan ternyata emang kayaknya karakter ini si Mada ini karakter yang aku dapat tuh namanya Mada teman-teman. Emang udah diplot sama dia buat aku. Ternyata gitu alhamdulillah gitu. Jadi emang bener-bener kayak nggak tahu ya kayak casting tuh mungkin pingin lihat frameku aja kali ya. Gitu. Jadi kayak meskipun kita casting sebagai apa pasti nanti yuk kan tetap sing mereka ya kita tetap ternyata emang udah diplot dari awal. Aku bersyukurnya gitu sih. Aku pikir kan emang casting buat peran itu dan kayaknya aku sempat pesimis tuh casting buat peran besar kayak gini dan ini debutku kan debut film yang pos itu lumayan banyak sebagai supporting jadi aku sempat pesimis lah
sempat ya wis lah casting terima, alhamdulillah gak terima ya wis. Nah, kayak scene-mu itu bener-bener scene memorable gitu loh. Ada Alhamdulillah. ya kalau kalian udah nonton kayak terlarang bulan Oktober kemarin tuh ada scene sing dia pakai simapur di jembatan itu sing dia kesurupan dari ini. Itu keren sih dan aku nonton itu iki gendeng iki sing latihan gabungan ambek aku iki sing konco arek-arek lho iso main film dan waktu itu aku bener-bener support by text talk lewat DM dan itu ancen aku nggak cares. Terima kasih. Karena itu sudah sangat iya support loh. Sangat bahagia disupport sama aku teman. pengen yakin aja gitu loh pas aku nonton film itu karena sebelumnya kayak film pendekmu itu kayak lewat story temen-temen sing repost Iya. itu cuma nggak sing tak tonton full tapi Iya. kemarin kayak terlarang ini aku bener-bener pengen nonton aja jadi kayak tak niati Iya. ternyata ya lumayan frame aku juga nggak expect frame itu banyak gitu loh karena kan banyak apa ya casting bareng-bareng kan di film ini karena belum kayak tema gitu guys. Jadi pas nonton frame-mu sebanyak itu kayak wow keren. Akhirnya ya ada anak Akhirnya. Wiron ini yang Mentas gitu loh dan ada di layar lebar ini. dan kayak pas kan ngupload apa namanya Premiere itu kayak wih keren anu foto-foto ambek gecas kayak ngono kayak itu bangga Jujur nervous sih sebenarnya nervous karena karena nggak pernah kan dari artis-artisan Ya. kerasa di hari itu kayak artis lah Jadi artis ya. loleh kan 300.000 apa meskipun sebenarnya pas premiere nggak ada yang nyapa aku nggak Iya. ada yang kenal cuman senengnya tuh ketika setelah nonton ada yang apresiasi perannya meskipun nggak tahu iya kan after nonton kan jadi ini orang-orang lebih awakmu itu lebih dikenal waktu ketika filmnya udah tayang karena kamu banyak friends yang ikonik. Tapi ya satu kebanggaan ya maksudnya kebanggaan seorang aktor tuh nggak sekedar dikenal namanya Iya. tapi malah justru ketika orang-orang ingat perannya tuh peran yang mainkan itu jadi lebih apa ya lebih ngena aja di hati. Duduk terkenalnya cuma kayak kadang feeling ketika kita nonton itu sing diinget sing di film itu siapa itu lebih kena. Jadi ngerasa oh berarti karya aku berhasil. Ini film horor pertama. Iya, film horor pertama, film panjang supporting pertama. Ya gitu lah, intinya debut. Feeling enggak no pirang scene. Aku sekitar kalau nggak salah 30-an. Sampai mau di ending deh itu sih ada scene deh joget itu dia kayak sih. Ya. Ya, itu sih pas enggak apa-apa kan harus tayang kan? Apa udah tayang? Video klip emosi jiwa. Ya, keren. Masih belum. Darahnya itu gelo. Cantik koyo Tapi kayak syuting emosi juga sebelum aku syuting kema kan? Iya. Oh, udah itu Pas sebelum syuting kema. syuting kema ini. Syuting kema kapan? Bulan Mei. Bulan Mei. Iya beneran sebelum aku berangkat. Jadi sebelum aku berangkat ke Jakarta buat syuting kema terlarang. reading waktu itu, syuting emosi jiwa dulu. Reading-nya. Koyo emosi jiwa ini stress release deh. Wah, betul. Iya, bener. Itu. Tapi filmnya di sana banyak loh. 12.000 loh. Keren. Video klip itu jadi Nicole. Yo minimal itu Roger Winnicol ya. Ini kan kema terlarang ini kan horor ya. Genre horor. Berarti casting horor juga baru pertama di kema terlarang ini. Apa sebelum-sebelumnya udah pernah casting horor? Iya, baru pertama. Baru pertama. Baru pertama. Iya, baru pertama. Paling apa ya? Paling dekat ambil cast yang di kema terlarang. Oh, deket semua. Deket semua ya. Karena kan Story-storymu sih aku nonton. di film itu kan sebenarnya kalau bisa dibilang tuh nggak ada peran utama sebenarnya. Karena semua porsinya tuh hampir sama. Jadi kita syuting tuh di hutan hampir 2 bulan. Syutingnya tuh sebenarnya cuma 21 hari, cuma kan ada breaknya, ada apa gitu. Jadi hampir sebulan lebih lah. Jadi di hutan nggak ada sinyal. Jakarta itu. Di Jogja, di Gunung Kidul, di Hutan Wanagama waktu itu. Jadi kita nggak ada sinyal, jadi akhirnya ya karena nggak ada hiburan selain internet, akhirnya kita makin dekat, makin kenal, ngobrol ngalor ngidul, tebak-tebakan, main Uno, bahkan sampai ada yang kesurupan, gitulah. Ya banyak lah cerita. Ya. Itu boleh biasanya kan kalau syuting, apalagi syuting horor meskipun ada amite, ada ritual dan lain-lain, kan pasti ada kejadian horor yang di real life ya. Apa coba satu aja
pengalaman. Banyak sih sebenarnya. Aku nggak tahu kenapa ya. Aku juga baru tahu ternyata. Aku pikir waktu sebelum aku syuting film horor, aku pikir film-film horor yang cerita horor waktu promo tuh ternyata cuma gimmick. Aku pikir gitu, cuman marketing. Ternyata enggak. Ternyata emang entah kenapa itu tuh selalu ada, meskipun kadang nggak yang se-wow itu ya. Cuman ada yang kesurupan, tempelan. Jadi ada beberapa ekstras atau adegan pentas. Ini malah ekstrak ya? Ekstras. Kesurupan dia dari penari gitu ceritanya. Kesurupan beneran, nyinden, bahasa Jawa tiba-tiba. Padahal salah satu ekstras itu bukan orang Jawa, tapi dia bisa bahasa Jawa. Akhirnya dari situ awakmu kamu trust ternyata emang bukan gini. Emang ada. Ternyata ada yang nggak gini. Nah, aku nggak tahu. Ada yang Aku nggak tahu kalau di sana ada yang gini atau enggak, nggak tahu ya. Cuman yang aku lihat sih kayaknya nyata. Gitu. Dan aku sih sempet. Aku nggak sampai kesel, tapi sempet kayak Ngerasa aja. apa ya? Ngerasa ngebak menul kan. Ngebak gue nge-freeze. Nah, kayak meneng loh. Oke. Karena kan situasi syuting kan lagi dia kesel aja kan cukup menguras energi dan waktu itu maghrib bisa dia ngomong kan maghrib kan Iya, ini waktu ngelamun gak lapo-lapo kayak dari ini tempelan aku kan ngerasa apa kayak ini ngomong cuma ya wis kamu ngerasa kok ya wis nek kesel aja jadi menonton. tapi dari teman-teman itu Oke. habis tempelan Iya. nggak tahu itu. Nah, ya apa orang yang ekspektasi kayak ambil artis di sana Terus sih. Kon ngerasa insecure Enggak sih, justru karena aku tuh ngerasa gini, ketika dapat kesempatan satu frame sama artis gitu ya, apa namanya udah senior udah terkenal, aku tuh malah nggak nervous, malah tuh jadi excitednya tuh gimana ya, aku bisa ngasih apa ya? Aku tuh malah bukan takut, tapi justru malah seneng. Bukan diri lah ya. Dan ternyata kan orang ini kan Mas Derby itu asik orangnya, asik banget. Dan gara-gara dia akhirnya suka minum kopi. Oh benar. Kita kan nggak ada hiburan kan di hutan. Dia tuh sering tiap pagi sama sifat itu dulu itu tiap pagi bikin kopi. Aku tuh aku tuh nonton itu podcast Derby sama Arafa, Dara Arafa Mbak itu loh. Makanya aku tahu ngerti lah. Itu promo kan? Itu promo. Iya dia. Pakai baju. Oh iya. Terus di situ itu kamu ngerasa kok Asik orangnya asik. Terus waktu syuting Hmm. susah adegan apa? Sing bikin apa? Kayak Apa enggak anu sing susah menurutmu? enggak lah. Nah, sebenarnya Sebelum dijawab mungkin minum dulu ya. wah, ini dia. Kopi terbaik satu Pasuruan, teman-teman. Hai Jin. Friendly. Kita Hai, cheese. Americano. Ini Americano ya. Kita minum dulu Bim. Nanti kita coba. Sama Agus. Bisa. Minum dulu guys. Dapat teman namanya. Lagi Agus api le personal le. Oke. Lanjut Dim. Tadi apa? Yang paling susah. Scene paling susah menurutmu waktu di Menaterlar? Dibilang susah sih menurutku, semua punya apa ya? Punya part susahnya masing-masing. Iya, punya ukurannya masing-masing. Iya. Tapi mungkin yang menurutku cukup memorable itu scene jembatan yang aku lompat. Karena itu aku baru pertama kali Itu langsung remek prak kon. Itu gor sih ya. Gor. Nah, maksudnya itu tuh aku kan nggak pernah kan di sling tarik ngono kan. Dan baru pertama kali melihat sling itu ternyata nggak sakit, tapi lebih ke deg-degan. Nah, justru deg-degannya bukan ketemu pemain lain, justru karena adegan itu sekitar 3 meter lebih. Iya, emang. Stuntman tapi enggak. Enggak, ya ada stuntman cuman pas adegan yang wajahnya nggak kelihatan. Nah, kan yang wajah kelihatan kan harus aku kan, mau nggak mau jadi ya akhirnya nyoba dan anjir lah. Karena dia rasanya kayak pocol rasanya nyawa. Soalnya itu kok bener-bener kok jatuh brak gitu loh. Terus aku nggak orang ini dia ajur. Terus dia akhirnya sama tadi kan dia bilang deh, aku rasanya kok ketempelan di film ini di Mas iku jadi orang sing linglung gara-gara kerasukan iya. Iya, kerasukan raja nih. Dan
kan diulang-ulang kan. Iya. Jadi capek enggak. Borek. Anak mari orang kepikiran iki copot. iya ya Guntur tenan aku. tapi kan harusnya itu proper deh. Ya untungnya ada ya udah proper lah, ada tim standnya juga Ya. yang bantu narik, yang bantu ngamanin juga. Jadi di bawah itu pas di sungai juga ada matrasnya. Iya ya Cuman kayak tetap ya jadi Iya, wong tetap. kamu kalau tekok jembatan 3 meter ya, Bro. iya tapi itu dia tidak mati Nggak mati. itu dia tidak mati deh ceritanya. Bayanganku soalnya mati karena itu kayak di sungai Iya, dan aku iya. watu-watu. Secara logiknya lek wong asli langsung mati. Berarti itu yang menurutmu paling Cukup challenging. Cukup challenging. Kalau dibilang susah sih semua menurutku ya punya porsinya masing-masing lah. hampir 1 juta viewers ya. Hampir. Hampir, alhamdulillah. Dan lumayan bagus filmnya. Ya, segitu alhamdulillah udah seneng banget. Seneng. Case-nya juga itu sih menurutku lumayan hype juga kan itu sebelumnya dia main di Vina. Ya, si Naila. Si Naila itu. Ya kerudungan loh Naila itu. Hmm. Oke, terus ini dia itu wis konconan ambek Jeffrey Nicole. Awal mula konconan ambek Jeffrey Nicole. Ada yang mengira saya bestie jadi kalau narsi. Kan follow-followan. Iya kan? Kan maksudnya bukan artinya aku follow-followan jadi bestinya Nicole. Banyak loh fans-fans Kan, fans gabut di follow Iya, sama iya, Jeffrey aku Nicole tahu. tuh banyak loh. Di TikTok tuh dia ngikutin banyak orang loh. Nicole nih. Iya. Nice ya. sih, ya. Iya, dia emang orangnya humble. Soalnya di kasuran aja aku sih ngomong aku persis Jeffrey sih. Makanya aku udah mulet. Jeffrey kan, bukan Nicole. Makanya aku udah potongan mulet sama persis Jeffrey. Jeffrey Joni. Itu film pertaruhan ya? Series. Sorry. Nah, Series ya? Series, Ada series. film, ada series, tapi Dimas ya itu adaptasi filmnya. adaptasi filmnya. Jadi di Kamu joinnya yang series ya? series. Nah, waktu itu aku masih nge-crew juga, nge-crew sambil main. Oh ya? Jadi nge-crew terus sama Ngelapi keringatnya Jeffrey. ya sempat lah. Kau pun lah yo, Nah. enggak ingin follow-followan yo. Nah. Jeffrey pasti. Nah, ini cewek-cewek harusnya iri sama Iya. aku dan ingatnya Jeffrey. Ini seru. Seru banget. Itu syuting paling panjang yang pernah Action aku ya? lakukan. Iya. Aku cuma nonton si filmnya sih. Belum nonton yang series sih. Nanti tak tonton. Nonton. Terus selain pertaruhan dan kemah terlarang yang kita tahu, Dimas juga baru-baru ini ada itu ya apa? Series juga. Ya, di mana itu series? Di video juga. Di sama. video.com. Zona merah. Zona merah. Saudaranya sama kayak pertaruhan. Oh iya, Saudaranya sama. casting juga kan pasti sih. Pasti dong. Ya. Itu apa? Apa langsung Enggak ditarik lagi, di enggak gambar lagi, ya? enggak lagi. Dari situ enggak lagi. Enggak. Yang luruk lagi. Enggak. Karena ya alhamdulillahnya saudaranya kayaknya udah ngasih kepercayaan mungkin karena kan udah sempet di Ya, ya. Moral roll. Apa ya action iya, Action komedi thriller. iya, Oh, campur-campur zombie. ya zombie seri zombie nih yang menurutku paling proper di Indonesia untuk sejauh ini. Iya, aku Series. belum nonton sih. Nonton. Itu berapa episode? 8 apa ya? 8. 8. Berapa episode? 8 kan? Ini ratingnya zona merah ini. 8 per 10. Nonton Nah, tapi ayo kan? jangan lupa nonton semua guys. Series sama series sama film Dimas kalian harus nonton. Cek di Letterboxd kalau kalian yang main Letterboxd di sana banyak. Tadi kan ada film, ada series. Menurutmu apa bedanya dari waktu kamu syuting film sama syuting series? Bedanya jelas secara waktu. Series itu pasti lebih panjang. Lebih panjang. Pertaruhan tuh sekitar 53 hari. 53 hari uji hampir 2 bulan. Secara hitungan malah lebih kalau Lebih. semuanya sama libur sama segala macam sama preparationnya. Bandingkan kayak kemah itu cuma 21 hari. Itu udah setengahnya lebih tuh. Panjang banget. Series yang jelas butuh energi lebih panjang, lebih banyak. Dan kalau series itu tuh apa ya? Mungkin karena syutingnya lebih panjang juga, save energinya juga lebih banyak. Ya. Terus gimana caranya kamu maintain badanmu? Kayak kan kadang kita butuh vitamin, istirahat cukup. Apa kamu habis syuting kamu ini? Terus aku istirahat, aku tidur. Apa ada ritual-ritual lain yang kamu lakukan waktu Aku syuting? sih nggak tahu ya, karena kan aku di pertarungan sama zona merah itu kan
nggak yang banyak banget. Mm-mm. Dan di pertaruhan tuh aku panjangnya karena aku nge-crew. Ya, ya. Jadi kalau sebagai pemain aku belum merasakan banget. Ramah enggak sih? Tapi Nge-crew kalau beda. sebagai kru yang syuting 2 bulan itu ya 50 harian itu ya cukup remuk sih memang ya, cukup remuk. Tapi menyenangkan. Karena kan akhirnya kan setelah syuting panjang terus akhirnya grab selesai ya. It's Kayak, bad. jadi kalau ngerasa feeling pride-nya itu lebih besar gitu. Ya. Terus aku itu kepo tim ambil film. Biasanya kan kita habis syuting kan pasti break lama, kumpulnya waktu galang. Nah, sebagai cast itu tuh dia wis kayak ditunjuk video reviewnya enggak? Apa ya? Kamu nonton film itu waktu bener-bener gala premiere. Ada yang iya ada yang enggak. Ada yang iya ada yang enggak. Kebetulan tema tuh sebenarnya ada. Waktu itu teman-teman nonton duluan, teman-teman pemain. Cuman aku karena posisiku di Jogja, seringnya di Jakarta sebelum premier, jadi aku kayaknya nanggung lah aku sekalian premier lah. Sekalian premiere. Terus aku tuh sempet kepo, syuting tuh kan pakai mic sing Boom. Ya itu Boom. kan. Tapi itu kok suaranya itu kok bener-bener wungkul dan halus teman, jadi kayak duduk pakai mixing di dhuwur tok gitu loh. Apa pas editan itu juga ada voice over. Ada click on-nya. Oh, ada click on nih. Click on tuh buat aku nggak tahu ya. Ya. Pokoknya intinya setahu aku di audio itu ada boom, click on. Jadi click on tuh yang nangkep suaranya per orang. Ini buat nangkep ambience itu suasana. Soalnya kan kadang aku nonton film itu juga merhatiin mulutnya mereka sih. Kadang ada beberapa sing rodok. Itu biasanya di VO. Iya, VO ya. Karena ada ya error waktu pas di render, Ya. pas di export file. Oh, berarti kalau misal ada miss baru di VO. Oke. Tapi itu biasanya dihindari. Sebisa mungkin dihindari karena VO kan rasanya kan beda kan ketika kita take langsung sama di VO itu kan beda itu. Ono enggak artis sing main mbek kamu ini sing menurutmu kayak duh first impression itu jelek enggak gitu ya. Ini loh. Ya kan? Karir ya Allah, karir. Iya, iya. Ya kan pasti ada kan yang impression baik, impression buruk. Kamu cukup jawab ada. Cuma nggak usah disebutin orang. Begitulah. Kan kamu kan kadang harus kayak duh, aku kota cilik, makanya tadi aku sempat nyinggung dia ada inseng enggak, ada insecure enggak ke temen-temenmu orang-orang. Pasti kan kita Ya. ada JPR itu kan mereka itu. Ya, ada lah. Ada ya? Ya, ini yang saya sebut nama lah, ada. Kayak Ada lah, pasti. kayak awakmu ngejak omong ini tiba enggak direspon. Karena kan kita harus di lokasi syuting dalam kurun waktu yang lumayan lama ya. Ya. Jadi kayak ketemu Ya ada- memang menyebalkan karena kan sebenarnya aku tuh lebih merasa menyebalkan ketika jadi telco karena kan aku kan harus jagain mood. Iya, iya, iya. Nah kan aku juga bisa nggak mood ya. Aku nggak mood, wongnya nggak mood, ketemu, ketemu nggak mood. ya. Ngerasa aku udah mau amplop. Akhirnya fake it until you make it. Iya. Ya, profesional, Exactly. profesional. Betul. Terus sejauh ini Tapi sorry Dim. apa? Boleh. Di kamar terlarang berapa orang Dim? Sing Apa impression nih? buruk. Ada teman-teman kemah baik semua. Baik semua. Iya, baik. Teman kemah baik semua. Zona merah? Aku nggak terlalu ngerasain karena cuma 3 hari saya syuting. Soalnya aku nonton band The Sine, jadi mereka ini kayak sing ini loh, sing di kamar larang gitu. Jadi kayak mereka tuh banyak bener-bener kok kemah ya, sebenarnya bareng-bareng gitu loh Mas Bis. Justru malah kalau yang pendek-pendek aku nggak terlalu mikir mas karena kan ya wis Ya lah wes enggak ketemu lagi. mari. Oke. Yang panjang tuh lebih kerasa karena Keluarga lebih lidah, banyak ya. berinteraksi kan. Ya Ya, begitulah cukup jadi mangan-mangan enak kan tapi yo. insya Allah Insyaallah enak ya. insya Allah di sini aku Oh iya. karena di hutan Di sini itu ya. iya dia lagi belakangnya saya ngangil Iya sih. Itu bisa. Semangkeli gua. Apa sapa sing dadi ratuwe ku? Dadi inceng-inceng dek jeding. Biasanya iki adon, Des. Ya, seperti itu guys. Itu tadi tentang perfilman tapi kamu kan pasti punya a goals, Chief. Selain pengen lebih punya banyak film di tahun ini, Amin, ya. kan kita punya goals yang lebih dari itu tau pasti. amin Apa ibu kamu pengen jadi aktor utama? amin ya Allah amin Ya kan kita Nah, nggak itu- ada yang tahu. agak tinggi ya doanya cuman ya diamini dulu lah ya semoga bisa tercapai tahun ini kalau nggak tahun ini ya nggak apa-apa. Tapi ya kalau tahun ini mau banget dong
Betul banget. Resolusi 2025 berarti ini. Tapi tetap di dunia perfilman. Resolusi 2002. Selain pengen punya banyak film yang banyak, Yang jelas ya lebih banyak dapat kesempatan main film yang karakternya mungkin lebih apa ya, misal lebih luas lagi, nggak yang biasanya aku mainin. Tapi kalau yang itu yang biasa aku mainin dapat ya tetap aku ambil lah. Kayak butuh makan. Tapi yang dari kemarin-kemarin castmu itu sebenarnya itu sesuai personalitimu, apa itu kok merubah? Sebenarnya Hampir kalau sama. yang aku pelajari ya, ini correct me if I'm wrong ya teman-teman. Sini. Kalau di casting itu sebenarnya mau nggak mau akan dekat sama fisik kita, karena kan fisik kita kan nggak bisa dirubah nih. Iya. Jadi misalkan ada karakter yang mendekati yang mendekati kayak Kemah itu kan emang siswa SMA sehingga nggak banyak bicara cupu, dan mungkin orang-orang melihatnya aku cocok secara fisik. Belum tentu ketika Pam casting belum tentu cocok meskipun Pam bisa meranin karakternya. Betul. Ya akhirnya balik lagi, akhirnya mau nggak mau type casting tuh ada secara nggak sengaja. Iya. Karena fisik kita tuh ya mau nggak mau kayak diomongi gelasnya kan ya kayak gini, nggak akan bisa berubah. Tinggal isinya bisa diganti-ganti. Nah, kasarnya gitu. Sebelum ke into karakter berarti emang harus ada type karakternya dulu ya. Nah, kalau aku sih percaya peran itu akan daftar ke aktor yang tepat. Keren. Itulah dia menang award. Ya. Amin. Jadi kalau diomongi sebenarnya perannya gitu-gitu aja ya nggak juga, tergantung aktornya ngebawanya gimana, karena kan manusia kan berbeda-beda, kita kan nggak ada yang sama, meskipun kembar, meskipun identik pasti punya perbedaan. Indomie aja itu cetaknya juga beda waktu kan, masuk di pabrik. Betul. Bisa, jadi tetap ada perbedaan lah, semirip-miripnya. Tapi aku ngerasa kamu cukup berhasil membawa brand nggak sih? Jelas. Kamu cukup berhasil membawakan peranmu dengan mata clara. Amin, terima kasih. Scene itu ikonik. Amin, terima kasih. Tuh mancing di repost kan akeh kan, DDE waktu launching, keren. Dan ini arek Pasuruan ya. Jadi jangan lupa nonton filmnya, ada di Netflix. Belum. Insya Allah. Bakalannya. Insya Allah bulan depan. Kalau nggak bulan depan ya bulan depannya lagi. Terus ada seriesnya ya di video ya. Series Pertaruhan, terus Zona Merah, terus ada banyak film pendek ya tim ya. Film pendek Sadly ya Allah. Kenapa sih bawa Sadly lagi. Sadly susah untuk dicari. Susah untuk beberapa dicari. film. Oh iya, berarti. Karena film pendek itu distribusinya beda sama film pendek. Oke. Itu guys, jadi kayak nonton seriesnya, nonton filmnya. Pasti ada next project kan? Amin. Di sini? Amin. Ya. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Tapi Dim, misal nih, kan goalsmu mau Joko Anwar nih. Salah satunya. Dengan film sing wis Joko Anwar bikin ini, kon pengen main di? Semisal aku bisa main dari film yang udah tayang. Yang udah tayang. Oh, sing wis tayang. Ya. Semisal aku dapat tawaran yang kemarin gitu ya. Iya. Dari semua film Joko Nightmare? Boleh, cuman kalau diurutin nomor 1 tuh aku pengen main di Perempuan Tanah Jati. Wih, sing ngelintek itu loh mukanya. Enggak, tapi sak semikiran sih. Koyo hari ini Perempuan Tanah Jahanam deh. Iya. Karena nggak tahu ya, itu kan mikirnya siksa neraka. Enggak, karena bisa neraka. Duduk ya. Beda. Sorry ya, itu Mas sisa Joko. kubur kalau Joko. Nah, itu kok aneh Joko dulu. karena Perempuan Tanah Jahanam mungkin deket ya ambek kene ya. Karena kan satu, Jawa juga. iya, satu itu dua karena naskah original. Oke. Kan itu originalnya Joko Anwar dan aku seneng banget ketika dia cerita Ori. kalau ternyata naskah itu tuh inspirasinya muncul idenya dari mimpi. Mimpinya dari Jokan. mimpi. Iya. Salah satu di podcastnya dia bilang gitu. Oh, berarti itu bukan based on true story. Enggak. Itu berarti imaginary. Wow, Beneran mimpi. Jokes. Karena aku kayak bisa ya wong gawe film tekan mimpi nah. Lah, podcast ini terjadi karena apa? Mimpi. Waduh, mimpi yang besar. Terus yang kedua, Dim. Kamu udah bikin tako aku. Aku bikin dari pengabdi setan. Jadi ibu ya.
Jadi ibu. Coba nih. Kan nggak ngomong ibu. Kan naik Pengen dia apa adegannya? terus ini. Oh, udah bahasa. Boleh. Ya, yang kedua. Gundala. Gundala ini sing itu ya Superhero. film superhero. Ya, pokoknya seru main superhero. Aku pengen superhero. Jadi kamu udah ada batasan film horor. Enggak lah. Semua Oh lah. gitu Ya untuk saat ini aku nggak akan ya aku akan menerima banyak kesempatan lah untuk saat ini. Tapi kamu lebih condong suka main apa? Horror, action, drama, komedi. Bilang suka semua Suka sih KB kalau main ya? ya. Tapi kalau nonton mungkin lebih banyak nonton thriller aku. Ya, sama lagi. Thriller sama drama. Iya lagi. Aku ngomong sama lagi yo. Duh, iya lagi. Oke, Bang. Karena lek iya lagi gue senang jadi Niko. Iya lagi. Thriller. Enggak sih ketiga. Yang ketiga. Tiga. Coba apa? Aku lupa jadi filmnya apa aja ya, Bang. Bisa kubur. Nightmare sih. Aku Nightmare itu sing ambek Series. sing itu kan, sing Series baru beda-beda. itu kan. Sing ambek Series. apa? ambek sing rambutnya putih itu siapa? Enggak, pemainnya beda-beda setiap episode. Agnia. Enggak. Bukan, dia banyak pemainnya. Banyak Ceritanya itu. beda-beda tiap episode. Kalau disuruh milih malah nomor 3 tuh kayak pengabdi setan. Yang pertama. Pengabdi pertama ya. Jadi Bisa anaknya. remit banget. Ingin Iya, aku jadi iya, anaknya. iya. Sing lanang. Yang Oh, main jadi Andi Arfian tuh. yes. Itu perannya menarik itu. Aku lebih mencekam sih yang pertama ini bro. Oke. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi yang dilontarkan? Oh turu, udah ditakoni. Oke, selain Mas pas, udah impian. Kenal Mas Bob. Loh, kan ada Kayaknya mari kita kenal kan? Nek soalnya dia tahu nge-like postinganku, apa Wow. storyku. Sing apa ya nge-review pengabdi setan kayak Oh iya? Iya. Oh, wow. Kan ya kayak lek di-delok tok ambek di-like kok kan aku ya seneng sih. Heeh. Pengabdi setan 2 ya. Saudara impian ya. Yandi Lawrence itu sutradara Jatuh Cinta seperti film. Itu sangat cinta seperti di film-film. ya film Mas. Masterpiece banget lah filmnya. Yo. Terus kemarin aku juga udah nonton filmnya yang mau tayang bulan ini. Aku kakak tunjuk kan. Api. Nontonlah kalian, bagus banget. Drama ya. Drama. Ngenes Yandi Lawrence nomor 2 itu Pak Monty Tiwa yang Pak bikin Monty. Keramat. Bikin Keramat. Pak Monty. Nah, kan cukup memorable kan waktu kita kecil kan nonton Keramat terasa. Tapi kerabat novel sih. Iku Sensor, vlog. sensor. Iku rate. Sorry. Ya anu Pak Monty, bukan saya Pak Monty. Tapi kan bukan cuma Keramat tok ya, banyak karya-karyanya Pak Tapi Monty menghibur Keramat 2 entertain banget. yang- Aku seneng. Oke. Pak Monty nomor 3 Kamila Andini. Kamila nih. Ya dia Iya. Mbak Dini tuh kayaknya untuk saat ini belum banyak komersil kali ya. Tapi dia terakhir tuh bikin ini Gadis Kretek. Wow. Tuh. Dian Sastri. Sastro. Sastro. Itu ya cukup keren banget lah. Aku pengen banget. Monty, Diana Andini, Kamila Andini. Diana Andini sopo Mas? Tonggone sampean. Monty, Kamila Andini, terus apa tadi? Yang di Lauren. Yandi Lawrence. 3 ya. Kalau saudara 3 ini nonton video ini Tolong ya. Sayu cak. Tolong Jangan ajak aku, Rek. Tolong Ya ajak Allah. Dimas dan ajak saya. api Tolong ajak saya juga. api mainnya. Api. Insyaallah. Oke. Kon tadi jangan tewel gelem ah. Dim, oke sebelum kita ke closing, mungkin aku pengen juga tanya siapa artis atau aktor yang pengen kamu main bareng? Nomor 1 pasti Ibu Christine Hakim. Aku ngefans banget. Wow. Ngefans banget. Aku sering ketemu sama dia di acara, cuman aku nggak berani minta foto karena sengefansiku. Jadi aku beneran nervous kalau sama dia. Deg-deg ngono. Mual. Iya, ngono lah gitu ya. Itu terus Putri Marino. Putri Marino. Satu lagi Reza sih, Mas Reza. Mas Reza. Reza Rata. Wah, itu dia guys, 3 tadi. Reza Arab udah main film loh sekarang. Iya, Reza Udah main film loh. Ada kemarin filmnya ada. Oke. Udah main film.
Kalau aktor tuh Reza. 2 itu Ciko Kurniawan yang main penyalin cahaya. Yang jadi fotokopi. Oh, Serina ya? Bukan, nonton Posesif nggak? Posisi nonton. Yang jadi ya. temen yang Tahu. agak pendiam tuh loh. Iya. Tuh, Ciko. Terus 3 cowok ya. Ya Frini Nicole udah. Rino. Mau sih. Tapi kayaknya nomor 3 tuh Bukan Rino. bukan Vino. Oh, Pak Slamet Raharjo. Wow. Semoga lah ya. Amin, Semoga, amin. Kelas-kelas. Last, aku mau tanya, ada nggak role model di dunia perfilman di sini? Sing kayak, wow ini inspire. Kalau buatku ya, top of mind-ku tuh pasti di Hollywood pasti. Hollywood. Johnny Depp. Yang main Pirates of the Caribbean tau nggak? Enggak. Ya itulah dia, Ya. aktor-aktor Hollywood yang dia banyak main film. Dia tuh dijuluki aktor yang 1000 wajah. Jadi tiap filmnya tuh dia wajahnya selalu berubah. Apapun itu doain berubah. Bener ya? Semoga bisa mengikuti jejak aktor yang Wah, disebutkan. amin ya Allah, amin. Amin. Jadi aktor Indonesia pertama yang ke Oscar ya. Amin. Oke, sebelum ke closing kita itu biasanya ada mini games ya sedikit aja. Oke, seret nih. Ini Apa ini? kita itu ada game namanya Quick Games. Mm. Jadi ada 2 pertanyaan, kamu cukup jawab dengan cepat. Oke. Oke, udah siap? Saya ini simpel kan pertanyaannya? Simple. Ya, oke. Simple. Ini kita kapan rapi kan? Enggak. Oke, kita mulai Quick Games-nya. Oke. Pilih ya, cepet ya. Film atau teater? Film. Film panjang atau film pendek? Film panjang. Horor atau action? Horor. FFI atau IMA? FFI lah. FFI. Netflix atau Disney Plus? Netflix. Putri Marino atau Agni Hakyu? Saya nyebutnya. Putri Marino lah. Putri Marino. Putri Marino di hati. Pemeran utama atau pemeran pendukung? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Keren. Oke guys, sebelum kita ke closing, kita tuh biasanya nanyain gestarnya itu 3 rekomendasi lagu. Cuma ini kita ganti karena gestarnya kali ini tentang film. Jadi mungkin ada nggak 3 rekomendasi film yang bisa kamu rekomendasiin atau film favoritmu? Film Indo apa film luar? Terserah. Indo Barat lah. Indo Barat. Indo Barat. Berapa Indo 3? Barat 3 gitu. Boleh gitu. Barat luar ya maksudnya, bukan barat ya. Barat Daya. Kalau Indo itu yang pertama. Oh, Indo nomor 3 ya. Nomor 3 itu judulnya Nana Before Now and Then, itu filmnya Mbak Kamila Andini. Itu aku nggak tahu tayang di mana, kok ada di salah satu media streaming. Nomor 2 itu filmnya Makbul Mubarak, judulnya Autobiografi. Itu susah dicari, aku nggak tahu tayang di mana. Silakan dicari, itu film bagus. Maaf ya, selera kok nggak festival. Apa lah. Nomor pertama film Indonesia yang menurutku sangat memorable buat aku, Keramat. Keramat pertama. Parah, Kemah Terlarang nggak masuk. Parah. Oh, Kemah Terlarang kan di atas nomor 1 dong, di atas nomor 1. Tuh. Terus? Parah, nanti tadi marahin Rapi Film ini nanti, promo filmnya. Mari, Oh, sudah. luar. Wah. Film luar. Aku nggak tahu ya, semoga orang-orang tahu juga ya film ini. Tapi kalau filmmaker pasti tahu sih. Nomor 3 itu film anime Kimi no Na wa, Your Name. Enggak gitu maksudnya. Iya, aku ngarang aja. Kimi no Na wa nomor 2. Ini Jepang juga tapi film biasa, bukan anime. Judulnya Monster. Film adalah, kau cari silakan. Monster sutradaranya Hirokazu Koreeda. Dia tahu sampai sutradara ya. Suka. Nomor pertama film barat, film yang akhir-akhir ini lagi habis aku tonton, aku suka banget, itu judulnya The Substance. The Substance. Oke. Itu tadi 3 rekomendasi film Indo dan film luar dari Dimas Juju. Dim, kita thank you banget. Terima kasih. Udah kasih waktumu untuk datang.
Semoga karir dan resolusimu di tahun 2005 tercapai, amin. Ya guys, jangan lupa tonton film-film atau seri-seri dari Dimas Juju, dan jangan lupa untuk follow sosial medianya, bisa di shout out Dimas_Juju. Dan jangan lupa kalian juga follow Instagram Hygiene Cafe ya. Nongkrong di sini. Ini tadi kita minum americano. Ya. Jadi itu aja. Thank you udah nonton. Komen di bawah gestar siapa yang bakalan kita undang nextnya. Oke, thank you and bye bye. Yeay! That's alright.